Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicia Rahma Altafia, NIM 038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai consumer insight dari warung mie ayam Pak To. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu consumer insight. Consumer insight merupakan sebuah proses mencari tahu secara lebih mendalam tentang latar belakang perbuatan, pemikiran, dan perilaku seorang konsumen yang berhubungan dengan produk dan komunikasi iklannya. Consumer insight merupakan pendekatan yang baik apabila ingin mendapatkan pemahaman yang dalam tentang kehidupan, tingkah laku, dan sikap konsumen. Tujuannya untuk mengkaji lebih jauh dan lebih mendalam lagi apa yang sebenarnya diperlukan dan ada dalam consumer insight, sehingga akan didapatkan suatu tujuan yang sebenar-benarnya diinginkan oleh konsumen. Teknik penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teknik etnografi, di mana etnografi sendiri merupakan sebuah studi yang dilakukan untuk mencari wawasan dari responden, yang dalam hal ini adalah konsumen. Studi yang dilakukan lebih dalam hingga pokok dan dasar permasalahan, mulai dari penyebab, alasan mereka melakukannya, hingga sikap yang diambil konsumen terkait permasalahan tersebut. Studi yang dilakukan pun tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh konsumen, melainkan melalui observasi secara langsung guna melihat aktivitas secara langsung. Sebab teknik atau metode satu ini mampu memberikan perspektif baru, melihat berbagai hal dengan sudut pandang konsumen atau pengguna, tidak lagi berdasarkan sudut pandang produsen. Dalam hal ini saya menggunakan teknik etnografi observasi partisipatif, di mana teknik pengamatan ini dilakukan secara aktif, yaitu ikut serta dalam melakukan pemantauan kegiatan responden yang tengah diamati. Dalam hal ini, responden yang dimaksud yaitu konsumen mie ayam Pak To. Selanjutnya, saya akan mengemukakan hasil observasi saya di warung mie ayam Pak To. Warung mie ayam Pak To sendiri terletak di Jalan Sersan Sumirat nomor 3, Jogoputo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Dan juga terletak cukup strategis di tengah kota dan berada di depan SMPN Negeri 1 Jepara. Mengapa dinamai Pak To? Karena penjualnya bernama Pak To. Warung mie ayam Pak To ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 6 sore. Jika hari biasa, warung mie ayam ini tidak pernah sepi karena banyak siswa-siswi SMP yang makan di warung ini. Bahkan terkadang sebelum warung tutup pun sudah habis terjual. Tetapi semenjak pandemi ini, warung mie ayam Pak To sedikit sepi pengunjung karena belajar mengajar dilakukan secara daring. Dari apa yang saya amati, pembeli di warung mie ayam Pak To ini mulai ramai saat memasuki jam makan siang, dan kebanyakan pelanggan yang datang bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di kantor, kemudian bapak atau ibu yang sedang bertugas di SMPN 1 Jepara, dan beberapa juga muda-mudi. Dan kebanyakan mereka memesan lalu menyantapnya di tempat saat itu juga. Ada juga karyawan sekolah yang memesan lalu meminta diantar ke tempat kerja mereka. Dan rata-rata memesan dengan satu porsi penuh, tetapi ada juga yang memesan setengah porsi. Kemudian ada yang memesan tidak memakai sayuran, lalu ada yang memesan agar memperbanyak kuah dari mie ayam itu. Kemudian ada yang memesan tidak memakai penyedap rasa. Selama yang saya amati, beberapa orang memesan mie ayam dengan dibawa pulang, dan juga beberapa orang tidak jadi membeli. Tentunya di saat pandemi seperti ini, warung mie ayam Pak To ini masih ramai oleh pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan data yang saya dapatkan. Kelebihan dari warung mie ayam Pak To ini dibanding dari warung mie ayam lainnya, yaitu harganya bisa dibilang cukup terjangkau, yaitu hanya Rp8.000 per porsi. Itu pun dengan porsi yang sudah cukup banyak dan juga daging ayam yang sangat banyak.
Lalu di sana disediakan berbagai macam lauk tambahan seperti ceker ayam, sate telur puyuh, tahu bakso, sate usus, kerupuk, dan masih banyak lagi. Lalu disediakan berbagai macam sajian minuman, mulai dari teh, kopi, jeruk, maupun es campur, sehingga pembeli dapat memilih apa yang mereka mau. Tempat yang strategis juga dekat dengan lingkungan sekolah dan perkantoran. Itulah faktor yang menyebabkan warung mie ayam Pak Ato ini selalu ramai pembeli. Pembeli kebanyakan bapak atau ibu yang bekerja di kantor dan juga bapak atau ibu guru. Di satu sisi, karena tidak ada siswa-siswi yang sekolah, maka pembeli lebih banyak orang dewasa yang tengah bekerja karena dekat dengan kantor mereka yang bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Kemudian rata-rata pembeli memesan untuk memakan di tempat karena mie ayam akan lebih enak jika dimakan secara langsung di tempat. Lalu kebanyakan dari mereka memesan mie ayam dengan satu porsi penuh dan jarang yang memesan hanya setengah porsi. Biasanya mereka yang memesan setengah porsi karena porsi makan mereka yang memang sedikit atau karena tidak bisa menghabiskan satu porsi itu karena porsi mie ayam di sana terbilang cukup banyak. Selera menyantap mie ayam yang berbeda-beda, karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda dalam menyantap makanannya. Dalam hal ini, beberapa pembeli mie ayam Pak Ato ini memiliki permintaan tersendiri, seperti ada yang tidak memakai sayuran karena orang tersebut tidak menyukai sayuran, permintaan untuk menambah kuah sedikit lebih banyak dari porsi biasanya karena orang tersebut suka dengan cita rasa mie yang berkuah banyak. Ada juga yang meminta untuk tidak diberi penyedap rasa karena orang tersebut tidak terbiasa memakai penyedap rasa dalam makanannya. Beberapa pembeli pun ada yang memesan untuk dibawa pulang. Salah satu alasannya yaitu karena tempat yang disediakan masih sangat terbatas, yaitu hanya ada 2 meja panjang dan kursi panjang yang saling berhadapan, sehingga beberapa pembeli terpaksa untuk membawa pulang pesanannya yang sebenarnya mereka ingin makan di tempat itu, namun mereka sudah tidak mendapatkan tempat, atau bahkan ada dari mereka yang tidak jadi membeli karena mereka pikir mie ayam hanya akan enak jika disantap langsung di tempatnya, bukan dibawa pulang. Dan karena itu juga banyak karyawan sekolah yang meminta untuk pesanannya diantarkan ke ruang kerja mereka. Selain tempatnya yang nyaman karena berada di dalam ruangan, jadi tidak panas dan juga mereka bisa makan dengan leluasa. Lalu karena banyaknya pembeli, terkadang Pak Ato sendiri kewalahan untuk melayani para pembeli. Terkadang Pak Ato sendiri lupa akan pesanan pembelinya dan menanyakan kembali pesanannya kepada konsumen karena Pak Ato hanya mengandalkan ingatannya untuk menghafal semua pesanan konsumennya. Warung mie ayam ini hanya memiliki 2 orang pekerja, yaitu Pak Ato sendiri dan hanya memiliki 1 karyawan yang ditugaskan untuk membuatkan minuman. Kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan, konsumen cenderung lebih memilih tempat makan yang dekat dengan di mana posisinya berada dan dengan harga yang terjangkau, juga banyak pilihan menu yang bisa dipilih. Selain itu, setiap konsumen memiliki selera menyantap makanan mie ayam yang berbeda-beda. Pada warung mie ayam Pak Ato ini juga masih terdapat kekurangan di mana keterbatasan tempat makan sehingga konsumen terpaksa membawa pesanannya pulang, bahkan tidak jadi membeli. Serta sedikitnya pekerja di warung mie ayam ini membuat konsumen menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan pesanannya. Saran saya, karena mie ayam Pak Ato ini selalu ramai pembeli, sebaiknya mie ayam Pak Ato ini membuka kedai yang agak lebih luas lagi, sehingga dapat menampung lebih banyak pembeli. Menurut saya, dengan menaikkan sedikit harga dari mie ayam tersebut lalu menyewa tempat untuk berjualan mie ayam, tidak akan kehilangan pelanggan setia dari mie ayam Pak Ato ini. Lalu saran saya berikutnya yaitu menambah pekerja untuk membantu melayani konsumen, karena jika hanya dengan 2 orang saja akan kewalahan melayani pembeli yang sangat banyak.
Kemudian setiap pesanan yang diterima ditulis sehingga meminimalisir terjadinya salah dalam membuatkan pesanan sehingga tidak mengecewakan konsumen nantinya. Jadi dalam Consumer Insight ini kita dapat mengetahui latar belakang perbuatan, pemikiran, perilaku, dan sikap konsumen yang berhubungan dengan warung mie ayam Pak To ini, sehingga kita dapat memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.